Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar atau General Ledger adalah buku catatan akhir (Books of Final Entry) yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba, dan menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal dan sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan normal. Selanjutnya ada buku pembantu, rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah rekening kontrol, buku besar yang rinciannya dibuat dalam pembantu. Selanjutnya adalah buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Ada buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produksi, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar ada 4. Yang pertama adalah rekening bentuk biasa, yang kedua adalah rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga adalah rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang keempat adalah rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Ini adalah klasifikasi rekening. Yang pertama adalah berdasarkan laporan keuangan, dan yang kedua adalah berdasarkan analisis nilai. Berdasarkan laporan keuangan, ada rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca, diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Kode memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasikan. Suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Syarat kode yang baik. Yang pertama adalah kode disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua adalah setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga adalah kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat adalah kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan peluasan tanpa perubahan penyeluruh. Yang kelima adalah setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam adalah kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Misalkan 8155515007 menjadi 815-551-5007. Yang ketujuh adalah dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Metode pemberian kode rekening ada 4 kode angka atau alfabet urut. Ada 1 ada piutang, 2 ada utang, dan sebagainya. Yang kedua adalah kode angka blok. Ada 100199 ada aktiva, 200299 ada utang, dan 300399 modal. Dan yang selanjutnya adalah kode angka kelompok. Yang pertama ada aktiva, yang kedua ada modal, yang ketiga ada utang, dan sebagainya, dan keempat ada aktiva lancar. Dan terakhir adalah kode angka desima. 1 ada persediaan, 1.1 adalah persediaan bahan baku, 1.1 adalah persediaan kayu, dan sebagainya. Dokumen sumber media terdapat 2, ada media tunggal dan media campuran. Media tunggal, dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Dan media campuran, dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit, contohnya bukti kas keluar. Pencatatan data ke rekening pembantu. Pada media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu, dan pada media campuran memerlukan metode penanganan tertentu. Mengapa pencatatan yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap. Yang pertama adalah mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Yang kedua adalah mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Dan yang ketiga adalah mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkan di atas meja, atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. Yang keempat adalah mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga.
Yang kelima adalah mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam postingan berikutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.